Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-15. Di pertemuan ke-15 ini kita mempelajari tentang teknik pengujian aplikasi. Setelah di pertemuan 13 kemarin kita mempelajari tentang pengujian aplikasi secara umumnya. Di sini kita akan mempelajari secara tekniknya. Untuk definisi teknik pengujian itu sendiri yaitu proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan, baik itu error atau sebuah aksi yang tidak sesuai dengan analisis kebutuhan di awal. Kemudian sebuah uji coba kasus yang baik adalah yang memiliki probabilitas yang tinggi dalam menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terungkap. Jadi semakin banyak kesalahan yang kita dapat dari pengujian itu, maka semakin bagus testing itu dilakukan. Uji coba yang berhasil adalah yang mengungkap kesalahan yang belum ditemukan. Nah, kalau misalkan pengujian ini berhasil mengungkap kesalahan-kesalahan tersebut, maka dinyatakan uji coba ini yaitu berhasil. Untuk tujuan pengujian itu sendiri, yang pertama adalah menjalankan program untuk menemukan error, baik itu error uh, loading data yang terlalu besar atau mungkin error dari code-nya, itu termasuk dari pengujian. Nah, itu nanti dituliskan di prompt pengujian. Dan test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Jadi untuk melakukan test case ini tidak hanya kita membuka interface itu atau membuka menu itu, membuka fitur itu, tapi juga kita mungkin bisa melakukan pengujian. Katakanlah misalnya kita refresh itu berkali-kali, kemudian kalau misalkan melakukan aksi penyimpanan, kita klik tombol simpan itu berkali-kali. Nah, itu nanti apakah akan terjadi kesalahan ketika kita melakukan itu, apakah sistem itu baik-baik saja. Nah, jadi kalau misalnya melakukan pengujian bukan hanya sekedar melakukan pengujian yang sifatnya itu umum, tapi kalau bisa lakukan pengujian yang sifatnya itu mungkin kita bisa membongkar dari error aplikasi tersebut. Kemudian pengujian yang susah adalah yang berhasil melakukan error yang tersembunyi. Apalagi kalau misalnya kita bisa menemukan error yang tersembunyi. Katakanlah misalkan kita mungkin penyimpanan nama, kemudian link, dan sebagainya. Nah, itu mungkin biasanya orang mengisi sesuai dengan memang kebutuhannya ya. Katakanlah misalkan name pasti angka, kemudian uh, nama pasti huruf. Nah, mungkin kalau misalkan di pengujian yang lebih dalam lagi, itu kita bisa memasukkan name itu dengan huruf, apakah itu masih bisa disimpan atau enggak. Nah, kalau misalkan masih bisa disimpan, maka itu termasuk ketidaksesuaian dari fitur tersebut atau tidak sesuai dengan kebutuhan dari awal, seperti itu. Nah, itu jarang sekali dilakukan. Kemudian untuk prinsip pengujian, yang pertama harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Nah, pastikan fitur yang telah dibuat itu sesuai dengan kebutuhan customer. Bukan hanya dari segi tampilan, itu juga dari segi aksinya. Katakanlah misalkan aksi hapus, nah itu pas aksi hapus, apakah ada keterangan pop-up-nya? Katakanlah misalkan hapus barang, misal Pepsodent, dan klik OK, atau ketika menghapus cukup klik tombol hapus langsung hapus. Nah, itu juga penting sekali sampai sedetail itu. Kemudian harus direncanakan sejak model dibuat. Jadi membuat model atau interface tampilan dari katakanlah misalkan data besar itu tidak hanya sekedar kita menampilkan dari tabel ini kemudian ditampilkan ke aplikasi, nggak hanya seperti itu, tapi kita juga harus memperhitungkan model penampilannya itu seperti apa. Jangan acak-acakan. Katakanlah misalkan tabel header ratanya pakai rata kanan, ya itu nanti hasilnya jadi aneh. Nah, biasanya kalau misalnya tabel header itu pakainya center seperti itu. Dan mungkin ada yang bagus di center, ada yang bagus di rata kiri atau rata kanan. Nah, itu kalian perlu analisis dari awal ya. Seperti itu. Kemudian prinsip Pareto itu 80% error uncovered. Ini pastikan ya, kita bisa menemukan error dari program tersebut, aplikasi tersebut.
Itu tujuan pengujian itu sebenarnya paling susah, salah satu paling susah dalam pembuatan aplikasi ya di proses pengujian tersebut, karena kita harus mencari kesalahan, apalagi kalau misalnya itu dilakukan programmer yang membuat aplikasi tersebut, kita harus menemukan kesalahan kita sendiri. Nah, itu sangat sulit sekali sih kalau menurut saya sendiri. Kemudian dari lingkup kecil menuju yang besar, itu kemudian tidak bisa semua kemungkinan itu diuji. Nah, maksud saya kalau misalkan tadi ya, sebenarnya kayak misal menggunakan NIM kemudian nama, itu sebenarnya detail banget sih, bagus, cuman ada beberapa yang sebenarnya itu buat apa kita menguji kalau misalkan kiranya itu nggak mungkin dilakukan oleh user, ya itu juga perlu dipertimbangkan dan dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Nah, maksud saya di independen di sini itu bukan dari si developernya itu, tapi bisa dari user atau mungkin stakeholder atau mungkin lebih hebat lagi itu konsultan IT-nya atau yang memang expert di ahli pengujian sistem. Itu lebih keren lagi sih. Kemudian testability itu kemudahan untuk diuji. Nah, karakteristiknya itu mudah digunakan, kemudian mudah diamati, mudah dikendalikan, mudah diuraikan, lingkup kecil, sangat mudah diuji, jarang berubah, dan terakhir mudah dipahami. Maksudnya bukan hanya melakukan pengujian-pengujian aja, tapi pengujian ketika kita melakukan pengujian itu kemudian kita menuliskannya ke dalam prompt atau uh, mungkin form atau lembar buat kita menuliskan tentang pengujian-pengujian tersebut, kalau bisa dibuat sebaik mungkin agar nanti mudah dibaca kembali untuk developernya, sehingga nanti ketika proses revisi aplikasi itu bisa si developer itu nggak kesulitan bahkan salah paham terhadap pengujian yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk rencana pengujian itu ada proses testing, kemudian deskripsi fase-fase utama dalam pengujian, pelacakan kebutuhan. Nah, ini pasti ketika kita menggunakan aplikasi itu kita juga menyinkronkan terhadap analisis kebutuhan di awal. Ya, kemudian semua kebutuhan user diuji secara individu. Nah, setiap fiturnya itu diuji secara individu. Apakah sudah sesuai dengan analisis kebutuhan, kemudian apakah sudah tidak ada terjadi error. Kemudian item yang diuji, nah itu per itemnya ya, kalau misalkan dalam satu tampilan itu ada select, itu tampilannya itu udah benar atau belum, kemudian insert ketika kita menyimpan apakah sudah tersimpan sesuai dengan kebutuhan di awal, kemudian kalau misalkan yang proses tersimpan tadi ya, nah, kalau misalkan NIM itu wajib atau enggak. Nah, contoh kayak misalkan di sekolah ya, di sekolah itu pakai NIS. Nah, sedangkan biasanya kalau misalkan si siswa tersebut baru pertama register, itu maka NIS belum dibuat. Nah, maka dari itu NIS tidak wajib diisi, seperti itu ya. Kemudian menspesifikasi komponen sistem yang diuji. Nah, ini bukan hanya tentang fitur, tentang menu, juga tentang spesifikasi komponen sistem yang diuji. Dalam misalkan hosting ya, nah di situ bandwidth-nya berapa, kemudian memorinya berapa. Nah, tentang komponen itu apakah sudah sesuai dengan nantinya aplikasi itu di running. Nah, kemudian jadwal testing, prosedur pencatatan hasil, dan prosedur. Nah, kita juga bisa membuat matriks untuk pengujian tersebut ya. Ada jadwal testingnya, katakanlah misalkan itu untuk mempermudah kalau misalkan hari ini kita menguji fitur A. Nah, di fitur A ini terjadi apa aja. Nah, ternyata di kemudian hari, katakanlah misalnya 1 bulan kemudian terjadi masalah yang sama. Nah, kita mau buka yang di tanggal itu kesalahannya apa sih, kemudian cara memperbaikinya kemana sih. Nah, setelah kita perbaiki, ternyata kok ada error lagi, misalnya menyebabkan kenapa kok bisa error seperti ini. Nah, maka ditulis lagi di situ buat kelengkapannya gitu. Nah, kemudian akan hardware dan software kendala-kendala. Nah, misalnya itu kekurangan staff, alat, dan lain-lain. Nah, misalkan staff ya di sini kan, misalkan untuk admin toko. Nah, untuk admin toko itu biasanya kan kasir ya, khususnya itu kan nggak mungkin hanya satu orang ya, karena memang kalau misalnya cuma satu ya nanti bakalan ngantri banyak. Nah, makanya dari itu diperlukan 2 staf. Nah, ketika dibutuhkan 2 staf, maka bagaimana kita mengelola manajemen dari proses transaksi tersebut itu penting. Kemudian alat, ya katakanlah misalkan untuk aplikasi kasir itu terintegrasi dengan apa, kalau misalkan kita butuh barcode ya. Nah, barcode itu juga bermacam-macam.
ada barcode yang Logitech, terusan barcode yang logic ya. Nah, logic itu yang bisa mendeteksi barcode scanner, kemudian juga itu banyak dan itu akselerasinya itu cepat, beda dengan barcode yang biasa. Kemudian waktu waktu prosesnya itu udah cepat atau belum, kemudian dan lain-lain. Untuk teknik pengujian itu sendiri ada dua yang sangat terkenal, itu white box testing dan black box testing. Untuk white box testing itu sendiri didasarkan pada pemeriksaan detail proseduralnya. Nah, alur logikal suatu software itu dicoba dengan menyediakan kasus dicoba yang melakukan sekumpulan kondisi dan atau yang perulangan tertentu. Nah, status dari program dapat diperiksa pada beberapa titik yang bervariasi untuk menentukan apakah status yang diharapkan atau ditegaskan sesuai dengan status sesungguhnya. Sebenarnya untuk white box testing ini sendiri lebih ke menganalisa, kita mencocokkan ya dari program yang kita buat itu benar-benar codingnya itu sudah benar-benar yang paling optimal belum untuk melakukan untuk fitur tersebut. Nah, itu nanti dicocokkan kalau misalkan katakanlah untuk sekitar pengulangan ya, kalau misalkan yang perlu diperlukan itu pengulangan cuma 1 sampai 10, sedangkan di aplikasi itu bisa 1 sampai di programnya itu 1 sampai 100. Nah, maka dari itu berarti terlalu pemborosan memori, maka nanti diedit menjadi 10. Itu kasus yang kecilnya. Nah, mungkin banyak sekali kasus-kasus apalagi biasanya itu terkait dengan query. Nah, katakanlah misalkan sebenarnya contoh ya, misal kita menampilkan data mahasiswa. Nah, kita select bintang from data mahasiswa sama select nama, NIM from data mahasiswa. Kira-kira lebih cepat mana? Nah, kalau misalkan datanya 10, mungkin itu tidak akan berpengaruh. Tapi kalau misalkan datanya itu ratusan ribu, nah itu sangat berpengaruh. Dan itu lebih bagus yang select name, nama seperti itu. Di setiap atributnya itu dideklarasikan, karena itu nanti akan tidak mau pemborosan memori. Kalau misalkan kita select bintang from data mahasiswa, maka semua tabel data mahasiswa itu akan muncul. Kemudian untuk black box testing itu juga yang dilakukan pada interface software. Nah, ini kita tidak masuk ke programnya, kita hanya masuk ke interface software saja. Kemudian walaupun didesain untuk menemukan kesalahan, juga black box digunakan untuk mendemonstrasikan fungsi software yang diproseskan. Apakah input diterima dengan benar dan output yang dihasilkan benar, apakah interpretasi informasi sana terpelihara. Kemudian uji coba black box memeriksa beberapa aspek sistem, tetapi memeriksa sedikit mengenai struktur logikal internal software. Kalau black box testing ini sendiri bisa dilakukan oleh banyak user, nggak harus dari benar-benar dia programmer. Tapi kalau misalnya beda ya sama white box testing yang mengharuskan dia memang harus programmer dan dia adalah programmer expert, sehingga dia tahu mana sebenarnya code yang cocok untuk proses ini, untuk fitur ini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan untuk black box testing itu lebih ke interface-nya ini udah sesuai belum, udah mudah belum digunakan oleh user tersebut, di user friendly belum, kemudian setiap aksi-aksinya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari awal. Kemudian pengujian testing sistem informasi, ini contohnya ya, testing saat input data. Ini tindakan untuk menguji edit dan kontrol dalam pemasukan data, misalnya validasi, kemudian cek digit ya. Kalau misalkan KTP, nomor HP. Nah, nomor HP itu kan jumlahnya kan 12 kan. Itu biasanya kalau misalnya dari programmer yang awam itu dia pakainya integer, padahal integer itu cuma sampai 11. Maka kalau misalkan disimpan itu bisa dapat disimpan, cuman nanti angkanya itu bukan nomor HP tersebut, tapi lebih diperingkas karena cuman bisa memuat 11 digit saja. Kemudian validasi, katakanlah misalkan gak wajib memasukkan nomor HP. Nah, itu kalau misalkan si programmer itu lupa, padahal kita memasukkan data HP itu, maka nanti ketika disimpan akan error. Itu padahal cuma input data ya, tapi sebenarnya variabelnya itu sangat banyak untuk dilakukan pengujian. Kemudian testing pada saat pemrosesan bertujuan untuk meyakinkan bahwa program telah bekerja seperti yang diharapkan. Ini sesuai dengan analisis kebutuhan ya, udah sesuai atau belum. Kemudian testing saat output. Nah, testing saat output itu berguna untuk meyakinkan bahwa
laporan dihasilkan telah dibuat dengan format yang benar dan mempunyai informasi yang valid. Nah, ini juga sering sekali saya melakukan kesalahan di sini ya, di output. Mungkin kita kalau misalkan sebagai programmer melakukan pengujian itu cuma 1 atau sampai 2 kali saja. Sedangkan kadang rumus yang kita buat itu itu sesuai dengan ketika nanti proses data besar atau proses itu kontinu, apa ada kesalahan uh, dari usernya. Contoh ya. Jadi kalau misalkan penjumlahan, di sini ada 2 tabel, satunya tabel yang isinya uh, 3 angka, kalau misalkan 2, 2, 1, kemudian tabel kedua cuma ada 2 angka, 2, 2. Nah, kalau misalkan dijumlahkan, maka hasilnya 3 tambah 2, 5, 3 tambah 2, 5, 3 tambah, karena nggak ada harusnya 3 kan. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan yang proses biasa, maka yang 3 tambah nggak ada variabel ini hasilnya yang nggak ada. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan seperti ini? Kita pakainya college atau kita pakai when, if. Jadi ketika when tidak ada data, maka sama dengan 0. Itu di programnya, di query-nya. Seperti itu. Kemudian pengontrolan saat input data, yaitu karakter checks. Suatu tindakan untuk melihat apakah suatu file itu dapat menerima karakter tertentu saja atau tidak. Nah, ini katakanlah misalkan nomor HP. Nah, ini contoh kayak kemarin pengerjaan tugas dari Mas Andi ya. Itu sangat tinggi sih sebenarnya. Saya harapannya ya lebih banyak lagi. Nggak detail sama sekali. Cuman itu bagus sih. Contoh misal nomor HP. Saya buatnya itu pas itu nggak pakai wajib number. Jadi kalau misalkan ditulis dengan huruf itu masih bisa diinput. Nah, itu termasuk error sih kalau menurut saya. Kemudian numerik, pengecekan nilai numerik ya, ini merupakan karakter cek yang dikhususkan pada karakter bilangan yang bersama sih. Kemudian digit check itu sejumlah angka mempunyai cek digit, maka sistem akan menolak sembarangan masuk yang banyaknya angka digit tidak akurat. Nah, katakanlah misalkan masukkan nomor KTP. Nah, kita memasukkan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Maka seharusnya sistem menolak karena minimal nomor KTP itu kan misalkan saya lupa ya berapa nomornya, misalkan 15 ya, harusnya harus 15 baru bisa tersimpan seperti itu. Ya, kemudian pengujian atas pada suatu file karena nilai yang harus diisikan terbatas jangkauan nilainya. Nah, contoh misalkan itu tentang penilaian. Nah, padahal penilaian rentangnya itu cuma 1 sama 10, tapi kita bisa memasukkan 11. Seharusnya kan nggak boleh kan, maksimal ya harusnya 10. Nah, itu juga termasuk error system kalau misalkan dilakukan dengan teknik pengujian black box. Lanjutkan ya. Kemudian pengujian kelogisan. Seperti pada limit test itu, tetapi pembatasannya pada hal yang logis. Nah, di sini beralasan, contoh misal tadi nilai. Alasannya kenapa kok cuma 1 sampai 6? Ya karena memang rentang nilainya itu ya cuma 1 sampai 10 itu. Nah, kemudian kompatibilitas internal. Suatu data yang sudah dimasukkan sebaiknya kompatibel dengan data yang lain dalam satu aplikasi tertentu. Ya, ini maksudnya itu datanya itu sama dengan data-data yang sebelumnya diinputkan. Katakanlah misalkan data SPP yang seharusnya 350.000, kok ini cuma isinya 11111. Nah, itu nanti juga ada penolakan karena tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dibayarkan seperti itu. Nah, kemudian cross check with data in order application, itu suatu data akan diperiksa secara saling silang dengan aplikasi yang lain, sehingga jika terjadi kesalahan maka pesan kesalahan akan diberikan. Ini bermaksud untuk memeriksa apakah fungsinya telah berjalan dengan benar. Kemudian yang terakhir, transaksi ganda ya. Suatu sistem sebaiknya dibuat dapat menolak transaksi yang ganda. Nah, contoh misal kita pakainya unik ya. Kalau misalkan katakanlah misalkan nomor HP, kalau misal nomor HP itu udah dimasukkan, itu nggak bisa dimasukkan lagi. Misal nomor nicknya itu udah dimasukkan, itu nggak bisa dimasukkan lagi. Nah, ini penting. Contoh misalkan kita membuat sistem PBDB, registrasi mahasiswa ya. Itu kalau misalnya si mahasiswa tersebut sudah daftar, nama tersebut sudah daftar, seharusnya itu tidak bisa daftar lagi. Nah, maka dari itu perlu dibuat validasi bahwa siswa atas nama ini kalau misalkan mendaftar lagi itu nggak bisa. Itu mengantisipasi untuk duplikasi data. Oke, kita lihat lanjutan lagi itu tabel lookups.
itu juga suatu kode tertentu dimasukkan dalam suatu file, maka sistem akan mengakses tabel yang tepat dan memberikan informasi yang benar. Kemudian keberadaan data yang dibutuhkan, itu juga suatu data yang dibutuhkan tidak ada, maka sistem harus memberikan pesan bahwa data yang dibutuhkan tidak ada. Jadi harus ada kejelasan tentang data. Nah, maksudnya katakanlah misalkan data ini harus diisi, nah itu nanti ada notifikasinya seperti itu. Kemudian layar konfirmasi, suatu tampilan akan memberikan konfirmasi bahwa data yang dimasukkan adalah data yang benar. Nah, kalau misalkan sudah benar, maka contoh misal ada pop-up ya, terima kasih, data telah tersimpan, seperti itu. Kemudian cek panjang file dan overflow ya, panjang file dapat diberikan dengan ukuran tertentu. Begitu juga dengan banyaknya data yang dapat dimasukkan dalam suatu file. Selanjutnya, testing saat pemrosesan data. Hapus lawan mundur. Kita harus tahu bahwa data yang telah dimasukkan nantinya akan dapat dihapus atau ditelusuri mundur historinya. Ketika suatu transaksi telah diupdate, dimutakhirkan, transaksi itu mungkin perlu dihapus atau ditelusuri ke belakang. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau misalkan kiranya itu benar-benar data yang penting, ketika di situ dihapus itu harus ada historinya, histori hapusnya. Sehingga kalau misalkan kita kehilangan data itu, kita tahu siapa yang menghapus. Nah, itu penting sekali sih. Apalagi kalau misalkan itu tentang aplikasi keuangan ya, ini siapa yang menghapus aplikasi ini, siapa yang menghapus transaksi ini ya. Nah, kalau misalkan kita sudah menyediakan histori itu ya, kita tahu bahwa ini si A yang melakukan penghapusan ini, nah maka yang bertanggung jawab harus si A itu, kenapa kok data itu dihapus gitu. Nah, kemudian pemrosesan terpicu secara otomatis. Jika suatu sistem mempunyai sifat automatically trigger processing, maka sistem yang dilakukan testing yang dia lakukan harusnya dapat meyakinkan bahwa kalkulasi atau pemeriksaan telah dilakukan dengan benar. Dalam hal ini, testing dilakukan untuk meyakinkan bahwa parameter yang tepat telah digunakan dan output dari pemeriksaan telah akurat. Nah, ini kalau misalkan kita di program itu tentang perkalian, penjumlahan, pembagian. Nah, itu apakah hasilnya itu sudah sesuai dengan rumus yang telah kita buat ya. Nah, itu juga nanti dites. Kemudian update pemutahiran itu testing jalan untuk meyakinkan bahwa sistem telah diupdate secara benar dengan data yang telah dimasukkan. Nah, ini kalau misalkan ada revisi, kemudian sistem itu diupdate, apakah, sorry, ini berarti kalau misalkan ada data ya, data dengan mahasiswa ini, kemudian dia hobinya, katakanlah misalkan hobinya badminton, nah kemudian diupdate karena salah, diganti dengan sepak bola. Nah, ketika diupdate ini kita cek lagi apakah data itu sudah berubah atau belum. Nah, kalau misalkan sudah berubah, maka proses update ini sudah benar. Nah, kemudian audit trails atau jejak pemeriksaan seperti pada nomor 3, maka testing dilakukan untuk meyakinkan bahwa log sistem dan jejak untuk pemeriksaan telah bekerja dengan baik. Ini maksudnya tentang historinya ya, sudah dibuat atau belum. Nah, kemudian nilai tabel. Testing ini dijalankan pada prosedur untuk pengupdatean parameter sistem yang dan tabel code. Pelaksanaan dari update transaksi harus bekerja dengan tepat, termasuk dalam hal ini adalah pengeditan pemasukan data. Ini saya pernah mengalami masalah ini. Itu untuk pengeditan data. Katakanlah misalkan si owner itu ingin mengedit data harga jual. Nah, harga jual suatu barang. Nah, itu kan pinginnya karena datanya itu ribuan, pinginnya cuma diketik aja, kemudian klik update semua gitu kan. Nah, ternyata pas itu saya menguji berhasil. Nah, tapi ternyata cuman berhasil di 30 item saja. Kalau misalnya lebih dari itu, maka sistem error. Nah, itu kan kalau misalnya kita melakukan pengujiannya cuma pas 10 data itu kan kita nggak bakal tahu kan. Maksudnya kalau misalkan ada 50 data, apakah itu berhasil atau enggak, seperti itu sih. Kemudian kalkulasi aritmatika ya, tes ini ditujukan kepada semua kalkulasi aritmatika yang telah dilakukan sudah benar sesuai rumus yang diinginkan. Untuk menyakinkan rekor telah benar, maka jika perlu ada cek silang dengan kalkulasi yang telah dilakukan. Oke, kemudian database manajemen sistem testing itu struktur database juga harus diuji untuk meyakinkan bahwa sistem telah dibuat dengan benar. Nah, ini pembuatan database manajemen sistem itu juga sangat penting sekali karena kalau misalkan ternyata itu tidak cocok dengan nantinya ketika aplikasi itu diterapkan, maka nanti datanya itu berantakan.
dan data berencana itu ketika kita mau harus membentuk itu sangat pusing sekali. Makanya analisis pembuatan database management system di awal itu sangat penting sekali. Takutnya nanti berpengaruh di implementasi sistem di suatu hari nanti. Dan testing output itu ringkasan laporan dapat diperiksa sebagai hal untuk meyakinkan bahwa format dan isi dari laporan sesuai yang dibutuhkan. Ini bukan hanya tampilan, tapi juga nanti nilai-nilainya ya, itu sudah benar atau belum. Yakinlah bahwa dalam laporan hal-hal yang bersifat aritmatika itu telah berjalan dengan benar. Kemudian sebaiknya seluruh laporan harus disajikan dan lihatlah ada kesalahan atau tidak dengan laporan sebelumnya. Jika ada laporan yang bersifat khusus, maka testing juga harus dapat menjawab bahwa tahapan khusus ini ditunjukkan untuk meyakinkan bahwa data yang diekstrak dari suatu tempat harus cocok dan lengkap dengan kriteria khusus yang diharapkan. Nah ini kalau biasanya saya uji cobanya itu di konvensional atau di aslinya itu di realisasinya itu sudah sesuai dengan aplikasi atau belum. Nah itu pernah kejadian kok uang hari ini kok nggak sesuai dengan transaksi yang ada di aplikasi. Nah setelah ditelusuri ternyata ada yang ambil dan yang ambil itu ibunya, ibu si owner tersebut. Nah akhirnya kan ketahuan kan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.